Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Ridwan dari SMKN 1 Kadipaten, PGUP Angkatan 3 tahun 2021. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bergulung pada dokter awal kami muslimin dan muslimat yang lahir kewajiban ilmu untuk seluruh muslim mengingat hari sembilan ini. Hari ini kita ketemu lagi di sini ya dalam pelajaran algoritma besar. Tapi sebelum belajar dimulai, langkah baiknya kita berdoa dulu. Tadi siapa yang datang paling awal? Dimas. Oke, silakan Dimas bikin doa. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selanjutnya, gimana kabarnya nih? Baik semua? Alhamdulillah. Oke, baik semua ya. Sudah divaksin semua? Ya. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum pelajaran mau dicek dulu ya kadernya. Masya Agustina? Hadir. Dewi Andini? Hadir. Dina Dina? Hadir. Dimas Chandra? Hadir. Dewi Juliana? Hadir. Tias Praesta? Hadir. Yudha Lasmana? Hadir. Dan saya juga mengingatkan karena masih dalam situasi pandemi, jangan lupa 5M, cuci tangan, memakai masker, jauhi kerumunan, dan juga social distancing. Hari ini kita akan belajar materi baru, karena minggu kemarin kita sudah belajar tentang pseudokode. Ada yang masih ingat apa itu pseudokode? Oke, terima kasih. Pseudokode itu digunakan untuk apa? Asya? Mempermudah pembuatan program. Oke, terima kasih. Ya, kalau pseudokode itu digunakan untuk mempermudah kode program, jadi apakah pseudokode itu tergantung kode program tertentu? Tidak ya. Terima kasih Dewi. Jadi kode semua itu bisa digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman. Nah, kalian pertama kan bikin flowchart dulu, di materi baru kemarin. Nah, dari flowchart itu dibikin pseudokode. Coba sekarang kita dari pseudokode tersebut kita praktekkan ke dalam bahasa pemrograman. Kalau saya mau membuat kode program nih, saya mau pakai PHP, terus ini mau pakai Java, terus dia mau pakai pemrograman lain, bisa nggak menggunakan pseudokode? Bisa. Sebelum masuk ke materi, mau saya jelasin dulu mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ya, gimana kompetensi dasarnya yang akan kita capai itu ada dua. Dari dua kompetensi dasar itu dibagi lagi masing-masing ke dalam dua indikator. Ya, indikator 1, indikator 2. Di sini ada ya. Kompetensi dasarnya itu adalah menerapkan struktur kontrol percakapan dalam bahasa pemrograman. Nah, ini adalah kompetensi teori. Ya. Yang kedua itu membuat kode program struktur kontrol percakapan. Nah, itu adalah materi praktek ya. Nah, dari dua ini dibagi lagi dua. Ya, nggak usah dibaca semua, pahami saja apa yang ada di tulisan warna hijau. Nah, itu ya. Saya bacakan. Yang pertama itu memahami. Yang kedua itu adalah menerapkan. Yang ketiga itu ada memodifikasi. Dan yang keempat itu ada menciptakan. Ya. Indikatornya tadi nyambung lagi sama tujuan pelajaran kita. Ya, yang tadi kata-kata hijau itu, yang tadi tulisan hijau itu, nah selanjutnya di sini juga dipakai di tujuan pelajaran. Ada 4 seperti yang tadi. Ya, stepnya yang pertama itu memahami dulu. Yang kedua menerapkan sampai dengan yang terakhir itu keempat menciptakan. Nah, di mana setiap step ini harus kita lalui masing-masing. Tidak boleh ada yang lewat. Karena apa? Karena kalau kita mau
keempat, tidak mungkin kita melewati step pertama atau step kedua. Nah, kalau mau yang keempat berarti yang tiga harus selesai dulu, yang kedua harus selesai, apalagi yang pertama. Ya, kalau kita mau yang keempat tapi nggak belajar nomor satu, bagaimana kalian bisa mempelajari itu? Nah itu ya, kita bisa menciptakan sebuah program percabangan jika kita telah memahami, jika kita telah menerapkan dan pernah memodifikasi pada program tersebut. Nah itu adalah tujuan utama pembelajaran hari ini. Ya, masih semangat? Terima kasih ya. Mana senyumnya dong? Walaupun nggak kelihatan, minimalnya ada di wajah kalian, itu semangatnya masih ada. Sebelum ke materi, ya, saya mau protes dulu kalian ya. Tesnya itu tentang materi yang akan kita pelajari sekarang. Ya, yang pertama, apakah yang kamu ketahui tentang algoritma percabangan? Pasiennya ganti, kita deh, silakan. Oke, terima kasih. Ya, yang kedua pertanyaannya, apakah kalian mengetahui bahwa algoritma ini digunakan di kehidupan kalian sehari-hari? Contohnya gimana? Ada yang tahu? Selanjutnya, apakah kalian tahu bahwa fungsi ini juga digunakan di MS Excel? Tahu? Ada yang tahu? Mungkin ada yang tidak. Pernah pakai? Pernah coba? Oke, terima kasih. Ya, kalau sudah coba terima kasih. Kalau belum nanti kita coba ya. Oke, dari soal nomor 4 tadi ya, dari kertas tadi. Kalian apakah ada yang tahu penggunaan dari fungsi if tersebut? Ya, saya kan ada fungsi if itu penggunaannya untuk apa? Menyelesaikan kasus pemilihan, untuk menyelesaikan. Nah, yang terakhir di praktek ada yang mengerti bagaimana algoritma itu disusun? Kita mau nampilin dulu video ya. Kalau nanti videonya dianalisis, kalau ada pertanyaan yang harus kalian tunjukkan, silakan ya. Oke, saya mulai videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai materi struktur algoritma percabangan. Kompetensi. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan algoritma percabangan. Algoritma percabangan adalah salah satu instruksi dalam algoritma yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada program. Perintah mana yang harus diproses dan perintah mana yang harus dilewati sesuai dengan kondisi yang diberikan. Jadi nanti saat kita membuat program, tidak semua barisnya akan dilaksanakan. Nanti ada baris yang dilaksanakan, ada yang tidak, itu tergantung kondisi yang diberikan, kondisi yang kita butuhkan nantinya. Untuk strukturnya sendiri bisa kita lihat if, kondisi, then, pernyataan 1, else, pernyataan 2, and if. Jadi jika kondisi terpenuhi maka pernyataan 1 dijalankan, jika tidak pernyataan 2 yang dijalankan. Sekarang kita lihat apa itu kondisi. Nah, kondisi ini umumnya akan membandingkan dua buah operan dengan menggunakan operator aritmatika. Contoh operator aritmatikanya seperti ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Jadi nanti dua buah operannya akan dibandingkan menggunakan salah satu operator tersebut. Contohnya, if nilai lebih besar sama dengan 75, then right Anda lulus, else right Anda gagal, and if. Nah, di sini yang disebut kondisi yang mana? Yaitu nilai lebih besar sama dengan 75. Sekarang kita masuk ke materi algoritma percabangan satu kondisi. Supaya lebih mengerti, kita langsung masuk ke studi kasus, yaitu buatlah algoritma untuk menentukan usia balita. Jika usia lebih kecil atau sama dengan 5 tahun, maka dia itu balita. Kita akan coba membuat algoritma menggunakan pseudocode dan juga menggunakan flowchart. Pada pseudocode, kita lihat ada programnya namanya cek usia, lalu dideklarasikan variabelnya adalah variabel usia dengan tipe data integer. Dia di sana di read usia.
if usia lebih kecil sama dengan 5, then write balita. Jika tidak, langsung end. Di flowchartnya juga sama. Di sana ada mulai, read usia, lalu ada kondisi, apakah usia lebih kecil dari 5? Jika iya, maka print balita. Jika tidak, maka dia selesai. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke percabangan dua kondisi. Pada percabangan dua kondisi, kita juga langsung akan mencoba masuk ke studi kasus. Studinya adalah Fatihah ingin memakan kue, tapi dia hanya suka kue rasa coklat. Jika kue mempunyai rasa coklat, maka Fatihah akan memakannya. Jika bukan coklat, Fatihah tidak akan memakannya. Nah, sekarang kita buat flowchartnya dan pseudocode-nya. Pertama, pseudocode-nya namanya programnya tes kue, lalu variabelnya adalah variabel rasa dengan tipe data string. Nah, lalu rasanya di read dan dibandingkan if rasa sama dengan coklat, then write Fatihah akan memakannya, else write Fatihah tidak akan memakannya, and if. Di flowchartnya juga sama. Kita mulai dengan terminator dengan berisi kata-kata mulai, lalu di read rasanya dibandingkan. Jika iya, maka akan di print Fatihah akan memakannya. Jika tidak, print Fatihah tidak akan memakannya, baru selesai. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaan antara flowchart satu kondisi dan dua kondisi. Pada flowchart satu kondisi, jika tidak, dia langsung selesai. Tetapi jika pada flowchart dua kondisi, jika tidak, masih ada yang bisa dilakukan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi apa ya, Lego? Silakan, ada yang mau buat argumen? Yang belum berargumen deh, coba saya. Coba, berargumen silakan. Pak. Ya. Jadi, algoritma percobaan itu adalah algoritma untuk menentukan nilai sistematis dan logis. Oke, sih. Ya. Selanjutnya dari materi itu ada berapa macam percabangan? Silakan tunjukkan. Masih ada? Enggak? Izin menjawab, ada 2 percabangan. 2. Oke. 2 itu apa aja? Silakan dijawab sama temannya. Apa aja? Tadi. II, ya? Prosedur sama konsep. Hah? Prosedur Pseudocode sama flow. Pertanyaannya barusan saya bertanya itu algoritma percabangannya dan beberapa macam. Jawabannya adalah pseudocode dan flow. Nah, jadi itu kurang apa? Tadi kan ada yang ada yang nilai itu sama dengan apa? Gitu ya. Masih ingat? Nah, silakan. Silakan, ini mau diperbaiki? Enggak, yang lain? Ina? kondisi 1 dan kondisi 2. Oke, ya bagus ya. Percabangan satu kondisi dan 2 kondisi. Nah itu ya. Tadi juga ada yang contoh percabangannya dengan menggunakan else. Kalau yang menggunakan else itu berarti percabangan berapa kondisi? 2 kondisi. Oke, masih ya. Sampai sini. Jadi ada gambaran untuk pelajaran lain tadi. Ada, insya Allah ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai algoritma percabangan. Ya, asal katanya itu dari 2 kata, itu algoritma dan juga percabangan. Ya, yang pertama itu algoritma. Ada yang masih ingat apa itu artinya algoritma? Dewi? Suatu penyelesaian masalah. Ya. Yang disusun secara sistematis dan logis. Oke, terima kasih. Kita dari majukan tangan, silakan. Barangkali mau pendapat? Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dengan cara sistematis dan logis. Oke, terima kasih ya. Oke, kata yang kedua yaitu percabangan. Percabangan ada tahu artinya apa? Ina? Pemilihan kondisi. Oke, terima kasih ya. Percabangan itu boleh diartikan sebagai pemilihan.
Di slide ini ada di depan kan. Ini ada slide tulisannya sederhana ya, algoritma pencabangan. Ada anak-anak ke atas, anak-anak ke bawah, itu juga bukan tidak ada maknanya. Ya. Ada foto saya di sini sebagai hiasannya, alhamdulillah ya. Kalau benar, dengan ada foto ini supaya kalian lebih kelihatan menarik bagi kalian. Oke, algoritma pencabangan. Salah satunya dari kata algoritma dan juga pencabangan. Algoritma pencabangan sudah kalian lakukan setiap hari. Misalkan kalian mau pergi ke warung, mau pergi ke kantin, punya uang 5.000. Kalian itu kan milih, saya mau beli jajanan apa ya, punya uang 5.000. Nah itu semua juga termasuk pencabangan. Beli apa ya? Beli bakso tahu kayak, atau beli bengkek kayak, atau beli apa yang ada di warung. Nah itu juga pemilihan, itu juga pencabangan. Ya. Itu juga kan ada kondisinya di sana. Nah ini ya, pencabangan itu intinya ada dua hal, yaitu bernilai santunan dan bernilai sah. Nah ini ada panah ke atas, ada panah ke bawah, panah ke atas putih, panah ke bawah hitam. Nah ini maksudnya adalah pemilihan benar atau pemilihan salah. Nah itu, ya. Nah ini pencabangan itu adalah inti dari bilangan linear, yang terdiri dari 1 dan 0. Nah itu, ya. 0 itu berarti salah. 1 itu berarti apa? Nah, siswa mau tahu fungsi if pada MS Excel? Ada yang pernah pakai MS Excel? Semua pernah saya yakin ya kalau menggunakan MS Excel. Tapi menggunakan fungsi if di MS Excel ada yang sudah? Belum. Oke ya. Nah itu algoritma pencabangan juga digunakan di MS Excel. Di mana di sana ada fungsi Excel yang namanya if. Nah fungsi if ini sama dengan fungsi algoritma pencabangan pada materi yang kita bahas kali ini. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa kegunaan dari fungsi if tersebut? Ada yang tahu? Walaupun kalian belum nyoba MS Excel dengan fungsi if, barangkali ada yang tahu fungsi dari if tersebut. Ya silakan Dimas. Fungsi if itu untuk memilih suatu kondisi tertentu. Misalkan kondisi bernilai true, jalankan yang itu, atau kondisinya false, tidak dijalankan, jadi jalankan yang default. Oke, terima kasih. Sangat bagus jawabannya ya. Oke, yang terakhir, ada yang tahu bagaimana cara menyusun sebuah fungsi itu? Kan ada pemilihannya, ada kondisinya. Barangkali ada yang tahu bagaimana cara menyusun fungsi itu tersebut? Pernah belajar bagaimana membuat sebuah file di Word? Nah, terus file Word tersebut kalian simpan kan? Setelah disimpan, tutup makanya. Suatu hari lagi kalian buka lagi file Word tersebut. Nah, fungsi if itu pun sama di sini. Ya, kalau kita membuat program, kita ketik dulu, ya, kita simpan, terus suatu hari kita tampilkan lagi sama juga seperti itu. Ya. Oke, silakan sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah mengerti semua? Ya, sudah. Walaupun Bapak belum jelasin banyak hal ya, alhamdulillah sebagian sudah mengerti sampai sini. Terima kasih. 3 dan 4 itu adalah kebalikan, nilai di atas 50, nilai di bawah 50. Ada nggak yang di bawah nilai 50? Ada, yaitu nah, kalian udah baca kan tes-tesnya? Nah, ya. Selanjutnya dari soal ini kalian nanti saya organisasikan untuk membuat sebuah kode program PHP menyelesaikan soal ini. Tapi kalian tidak perlu repot-repot harus mengerjakan semua ya, dari Andi sampai Tanti, nggak perlu lah. Kebanyakan nanti waktu kita nggak cukup ya, karena kita cuma dikasih waktu 90 menit ya. Cukup kalian pilih satu aja ya. Pak, Dewi mau pengen Andi? Enggak ya. Pak siapa pengen nikah? Karena nikah orangnya cakep? Mereka. Pak, Idama pengen nanti aja Pak, karena neneknya paling gede? Enggak ya. Nah itu nanti kalian pilih salah satu dari sini, nggak usah lebih dari satu juga nggak masalah, satu saja ya. Terus dengan kriteria ini, ya kriteria yang tetap harus digunakan.
pertanyaan tertentu harus dipakai. Nah, nanti keluarnya sesuai dengan poin-poin yang ada di tabel ini. Nah, seperti itu. Ya. Oke, sampai sini dulu. Silakan. Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah, kita sudah berada di pertengahan pembelajaran. Untuk langkah selanjutnya, saya akan memberikan lembar kerja melalui setiap siswa. Dan nanti siswa mengerjakan ini sesuai dengan instruksi saya. Ya. Oke, sebelumnya saya kasih ke siswa ya. Terus ya? Ya, Dewi. Ya, silakan dipahami dulu lembar kerjanya. Ya, dibaca-baca dulu. Barangkali ada soal atau hal yang perlu ditanyakan, enggak. Jangan kayak tadi nanyanya harus ada bingung mulu ya. Nanyanya harus, kalau kalian ngerti nanya enggak gitu ya, sok. Jangan nanya karena ada BMP-nya, jangan ya. Sok dibuka dulu, dibaca-baca dulu ya. Oke ya, LKPD-nya itu ada dua. Yang pertama yang barusan udah kalian dapatkan, yang kedua pakai yang lain ya. Kalau LKPD yang lain saya kirim di grup aja ya. Saya kirim di grup ya. Nah, silakan. Nanti kalian mengerjakannya di lembar kertas itu ya, LKPD yang asli. Ya, selanjutnya kalau sudah kalian boleh foto, nanti kirim ke KKPD yang online ya. Dari soal itu ada yang ditanyakan? Mengerti semua? Nah, soalnya kan nanti sama yang kayak tadi yang di bagian. Nah, sama juga. Untuk pengerjaan soal nomor berapa ada contoh kasusnya tuh? Nomor 3 ya, nomor 4. Nah, untuk nomor 3 supaya lebih cepat kalian kerja ya, silakan kalian mengerjakannya berdua aja berpasangan. Contohkan di sini Dimas sama Ii boleh, terus Tia sama Irda, terus Pasya sama Dewi, atau sama Dina boleh ya. Tapi mungkin karena di sini ganjil ada satu orang yang mengerjakan sendiri, yang mohon maaf. Karena tadi kan Andinya juga nggak masuk, tadi minta ke bapak karena dia sendiri. Kayak bapak ya. Nah itu silakan pekerjaannya berpasangan. Tapi ada juga soal yang harus dijawab secara mandiri, yaitu soal nomor 5 ya. Nah itu nomor 5. Saya minta pendapatnya masing-masing, silakan berargumen. Ya, silakan berargumen mengenai jawabannya. Silakan yang mulai dikerjakan KPD-nya. Berargumen buat program, mangga. Ya, Kayaknya Pak. ya mangga. Kalau buat flowchart di apa Pak ini yang boleh? Mangga boleh, mau pakai MS Word boleh, mangga pakai Paint boleh. Di kertas LKPD kalian juga digambar, mangga, tinggal fotoin mangga. Bisa, banyak cara lah ya. Bebas. Ya. Terus untuk kode program tidak harus perfect ya, maksudnya tidak harus perfect di sini. Tidak perlu kalian harus harus sempurna semua, harus benar, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Silakan pilih aja salah satu. Nah di sini kalian kerja cukup pilih aja salah satu di sini. Nggak perlu harus bisa menampilkan semua kriteria di sini. Nanti sisi nggak perlu ya, karena waktu kita nggak bakalan cukup. Mungkin kalau kalian mau mengerjakannya boleh di rumah kalau semua. Satu aja.
Nanti satu kriteria ini silakan berdiskusi dengan temannya. Ya, berdua lah. So, saling berdiskusi. Ya, begitu. Siap kerjakan ya? Ya. Saya kasih waktu 20 menit cukup nggak? Untuk mengerjakannya? Cukup? Ya. Silakan mulai dikerjakan. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan karena internet kalian itu semua di semua komputer jalan, silakan boleh mencari permasalahannya di online. Mau jawaban, mau apa, boleh di online maka ya. Siapa? Silakan kalian memilih dulu angka dari 1 sampai 100. Nanti saya sebutkan nama, terus kalian menyebutkan angka yang sudah kami beri tersebut. Nah, setelah itu temannya yang lain menerjemahkan kata dari teman tersebut. Kalau katanya itu benar, maka jawabannya adalah A, ya. Kalau jawabannya angkanya genap adalah A. Tapi harus kompak, biar rame. Kalau angkanya ganjil, jawabnya A. Oke, coba dites dulu ya. Mau siapa dulu? Tunjuk aja. Yuk. Oke, coba deh Dewi. Berapa angkanya? 7. Jawabannya? A. Selanjutnya, siapa ya? Siapa yuk? Tias, berapa angkanya? 9. Jawabannya? 9. Barengan jawabannya setelah saya bilang jawabannya, terus kalian bareng, jangan duluin. Nah, benar itu ya. Oke, udah. Selanjutnya siapa ya? Ini berapa nilainya? 23. Jawabannya? 0. Nah, gitu
baru ini keren namanya, gitu ya. Oke, satu lagi deh ya. Irda, nilainya berapa? 15. Jawabannya? Ya. Oh, ada yang bilang Oke, ini ada di aplikasi tebak gambar ya. Saya ambilnya dari tebak gambar yang aplikasi Android itu. Ayo, lama. Ayo, Pak. Kaki seribu apa kelabang, Pak? Ayo, siapa ayo? Mana? Ayo. 8 pendaki gunung digigit serangga beracun. Oke, teman dulu dong. Jawabannya apa enggak? Itu kan lipan, 8. Oh, lipan. Hah? Bukan kaki. Udah sih kaki seribu. Oke, masih ada jawabannya apa? Ulang lagi. 8 pendaki gunung digigit serangga beracun. Oke, terima kasih, bagus, lancar jawabannya. Tepuk tangan dulu dong. Oke ya, udah mau udah mau tanya lagi? Lagi. Masih ada nggak ya? Nah ini yang terakhir deh. Angka 3-nya ada berapa? 9. Ya. 10, Pak. 10. Hitung lagi. 10, Pak. Hitung lagi. 13. Ayo. 13. Hitung lagi. Di atas. Ayo, berapa? Ayo. 15. Hitung lagi. Oh, 2, 3, 4. Ayo, ada berapa? Kita ada berapa ya? 10, Bapak. Oh, itu lagi ya. 17. Hitung lagi. 17. Nah, berapa nih? Ayo berapa? Ayo. 17. 19. Ayo. Kalau yang kurang masih kurang lagi. 20. Hah? 20. Masih kurang. 20. 18 atau kurang? 16. 19. Jawabannya 19 sama? 19. Coba hitung lagi loh. Itu, oke, coba hitung ya bareng-bareng ya. Dari atas nih, dari atas dulu. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Terus barisan kedua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tambah 5? 13. Terus tulisan Angelikanya 1, 2, 3. 18. Nah, udah berapa tuh? Yang atas 3 kan? Terus yang bawah? 8. Ditambah 3 lagi. Berarti 14. Terus baris ke 4. Ada 1 kan? Berarti berapa? Udah 15 ke sini? Ya? Baris ke 2. Ya, baris kedua. Ini berarti ada 1. Terus baris selanjutnya ada 1. Jadi jawabannya berapa? 9. Nah, gitu ya. Yang kurang berarti kurang pilih ya. Gimana, udah selesai pekerjaannya? Ya sudah selesai kerjanya? Biasa ngirim, Pak. Belum bisa ngirim? Biasa ngirim. Kenapa internetnya Ngirim boleh tahu? fotonya. Hah? Ngirim fotonya. Upload fotonya. Oh, coba dicek itu. Jangan di drive, mahal aku. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nah, oke. So untuk Hilda sama Dias nanti ini aja di shop filenya aja, di lembar kerjanya aja diisi udah semua. Ah udah, ya udah, berarti nggak bisa upload kendala sedikit nggak apa-apa. Ya nggak, jadi karena kan udah selesai di ini. Kayak alhamdulillah semuanya silahkan dikumpulkan dulu jawabannya. Online-nya udah semua? Udah, oke. Sip. Oke, alhamdulillah KPD-nya udah dikumpulkan.
Saya cek dulu ya hasilnya. Kita coba lihat yang sudah selesai. Oke, di sini ada Pasha, Ina, Dimas, ya. Responin juga. Jadi ini sudah mengirimkan. Coba saya cek satu lagi. Ini kamu apa? Dan ini peloncarnya. Ya. Ya. Selanjutnya tidak. Ini kayaknya yang paling bagus saya jawabannya ya. Nah ini peloncarnya untuk saya mau menghafal satu. Coba Dimas, silahkan bahas ini, bagaimana namanya ini? Pertama itu mulai program, terus kemudian yang kedua masuk ke variabel nilainya diolah, kemudian dimasukkan ke pengkondisian if. Jika nilai sama dengan lebih besar dari sama dengan true, maka masuk ke A. Jika salah, masuk lagi ke pengkondisian ke selanjutnya, yaitu dicek lagi. Jika nilainya lebih besar sama dengan 70, maka akan mengambil nilai B. Jika tidak, maka akan turun lagi ke pengkondisian selanjutnya, yaitu dicek nilai apakah nilainya lebih besar sama dengan 50. Jika benar, maka kasih grade C. Jika selain dari itu, kasih nilai D. Selesai. Ulang dulu berarti Mas ya. Terima kasih. Kita coba sekarang coba contoh program ya. Oke, coba yang ini aja deh. Ya, ini hasil kerjanya Ina. Coba Ina, silakan dijelaskan dulu contoh program yang dibuat ini. Silakan. Jadi Ina mengambil satu nilai ya, nilai yang 90 yang cantik. Nah, untuk if-nya, untuk kondisinya ada 4 yang nilai 90 ke atas. Itu A yang nilai 70 ke atas, itu B yang nilai 50 ke atas, itu C, dan yang nilai 50 ke bawah itu D nilainya. Terus ECO itu untuk menampilkan nilai kanti, terus variabelnya nilai, terus nilainya dimunculkan 91 yang tadi, terus ECO lagi grade, menampilkan grade-nya yang kanti itu 91 itu di atas 90, jadi nilainya A. Oke, kita buat ini. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah melakukan materinya dengan baik. Setiap siswa memiliki pemahaman yang berbeda dengan siswa yang lain. Ada contoh program yang panjang, ada gambar yang panjang, itu tidak masalah. Nah, karena kita itu memiliki pemikiran berbeda-beda satu sama lain. Alhamdulillah setelah sampai tahap mengerjakan evaluasi, kalian sudah mengerjakan ya. Saya apresiasi buat semuanya, tangan buat semuanya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau disampaikan? Saya barangkali ada kesulitan. Kalau nggak ada yang mau disampaikan, mungkin saya tanya aja. Dari dari kelima soal tersebut, soal mana yang paling kalian merasa paling sulit? Mana?
Nomor 3. Pasien nomor 3. Alasannya kenapa? Nomor 3 itu yang PHP kan? Ya. Masih bingung sih. Masih susah mengertinya. Oke. Kalau yang salah kalian rasa soalnya yang paling mudah yang mana? Menurut besar sudah pada. Yang lain ada yang berpendapat. Irda coba. Menurut Irda soal yang paling mudah yang mana? Nomor 5. Kenapa? Oke. Ini berarti soal yang paling mudah yang mana ya? Ya. Soal yang berarti paling mudah yang mana? Nomor 5. Alasannya? Ya karena sering diulangi oleh kota. Oke, terima kasih ya. Oh, ada siswa yang kemungkinan remedial dan kemungkinan pengayaan. Siswa yang remedial itu berarti siswa yang nilainya kurang dari 70. Selanjutnya siswa yang nilainya di atas 70 akan mendapat materi algoritma percabangan bersarang atau materi untuk minggu depan lebih dulu. Ya. Oke. Sudah berada di akhir pembelajaran. Saya ingin satu orang siswa untuk menyimpulkan materi apa yang sudah didapat dari pembelajaran hari ini. Silakan, ada yang mau? Ya, ada hadiah dari saya dan yang lagi. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi siapa yang mau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari untuk hari ini. Silakan. Siapa? Coba saya minta Dewi deh yang menyimpulkannya. Silakan Dewi. Kesimpulan dari materi percabangan, algoritma percabangan yakni merupakan sebuah instruksi yang ada di salah satu instruksi yang ada dalam algoritma yang digunakan untuk memilih sebuah keputusan ketika dihadapkan berbagai kondisi. Dan terdapat 2 jenis percabangan, yakni percabangan dalam satu kondisi dan percabangan dalam kondisi. Lalu Sudah, begitu aja. Oke, terima kasih ya. Ini hadiahnya buat Dewi. Semangat dulu buat Dewi ya. Oke, ya. Oke, di akhir pembelajaran saya ingin menanyakan ya. Coba materi apa yang paling disukai dari pembelajaran hari ini? Silakan. Yang belum, ya coba. Yang paling disukai dari materi ini yang tentang IPA, bikin yang grade, gimana? Bikin grade, programnya gitu. Iya Pak. Oke. Kalau untuk Dimas, yang paling disukai apa dia? Bikin flowchart Pak. Bikin flowchart. Alasannya apa? Rasanya lebih gampang bikin flowchart karena bisa menggambarkan struktur program ke depannya Pak. Yang paling disukai dari pembelajaran hari ini apa? Coba satu orang berargumen, silakan. Siapa yang mau berargumen? Coba pindah lagi deh. Dari pembelajaran hari ini yang kurang disukai yang mana? Yang disukai apa ya Pak? Yang kurang disukai. Yang kurang disukai itu programnya sih Pak. Agak sulit. Karena Agak sulit kalau misalnya yang error tuh Pak. Pas errornya sulit. oke, terima kasih. Ya. Saya rasa pembelajaran ini saya cukupkan sekian ya. Insya Allah minggu depan kita belajar mengenai algoritma percabangan yang bersarang ya. Materinya materi lanjutan ya. Selanjutnya nanti setelah ini akan saya cek lagi ya. Ada sih pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kesimpulan atau sebuah kata-kata dari pembelajaran hari ini. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran ini bahwa belajar itu adalah sebuah proses memahami kelemahan dan kekurangan yang ada di diri kita sebagai seorang manusia. Sebelum ditutup,
silakan seseorang memimpin doa. Saya rasa yang memimpin doa yang paling aktif kayaknya Pasya ya. Silakan Pasya memimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.